Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bapak Dias Hendro Priyono, yang saya hormati Bapak Unggul Ananda selaku co-founder and CEO Olah Karsa, yang saya hormati Bapak Halim Kala, Wakil Ketua Umum Kadin Industri Hijau, yang saya hormati Bapak Nisar Marji, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Sekali lagi kami apresiasi atas kesempatan yang diberikan pada kami berkaitan untuk hadir di acara ini. Terus buat Pak Unggul, sedianya Pak Menteri akan hadir karena pertimbangan banyak hal dengan kesibukannya menugaskan kepada kami untuk bisa hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang green investment, kami di Kementerian Investasi sangat mendukung mutlak kegiatan yang berkaitan dengan green investment. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami mempunyai target yang cukup besar dalam rangka bagaimana merealisasikan investasi untuk bisa hadir di Indonesia. Tahun 2025 sampai dengan 2029, kami mempunyai target yang cukup besar bagaimana merealisasikan investasi untuk bisa hadir di Indonesia. Dalam rangka mendukung untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi 8%. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh bisa ditampilkan slide-nya, mohon izin. Tahun ini, tahun 2025, target kami harus mencapai realisasi investasi PMA dan PMDN 1.905 triliun. Dan dalam 5 tahun ke depan, kami harus mencapai target dalam rangka mendukung 8% pertumbuhan 13.000 triliun. Nah, kalau kami bandingkan dengan periode sebelumnya atau pemerintahan sebelumnya, selama 2014 sampai 2024, itu hanya mencapai kurang lebih 9.000 triliun. Sementara 5 tahun ini kami mencapai harus 13.000 triliun. Artinya suatu angka yang cukup fantastis terkait dengan ini. Ambisius? Bukan, tapi ini adalah bagian tantangan dalam rangka untuk mencapai strategi dan men-cover semua kaitan pertumbuhan ekonomi untuk 8%. Bapak Ibu sekalian, dari gambar yang ada ini, kami menunjukkan bahwa kalaupun dan diharapkan untuk dapat realisasi, serapan tenaga kerja ini mudah-mudahan kita bisa sampai meng-cover 3.000 atau 3.350 juta orang. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, prinsip pokok adalah bagaimana menyerap tenaga kerja. Itu yang menjadi pokok bagi kita. Apapun strategi kita, ujung-ujungnya adalah strategi. Nah, inilah menjadi target kami dengan investasi yang diinginkan, apa yang diharapkan, mudah-mudahan dapat tercapai terkaitan ini. Bapak Ibu sekalian, terkait ini, kita mempunyai langkah-langkah dan strategi bagaimana untuk mencapai investasi yang diharapkan untuk mendukung 8% bisa terrealisasi. Arah kebijakan kami dalam konteks RPJMN dan Renstra berkaitan dengan sektor-sektor menjadi fokus pada kami, yaitu sektor-sektor yang inovasi dari sisi hilirisasi. Investasi yang harus berorientasi ekspor, digitalisasi, sampai juga dengan riset dan inovasi, Bapak. Itu dapat kita lakukan dalam suatu kebijakan dan harus kita dukung juga dengan regulasi yang jelas. Adanya sinkronisasi terkait kebijakan pusat dan daerah. Iklim investasi menjadi prinsip untuk bisa menghadirkan investor itu bisa nyaman dan damai. Iklim investasi dan kemudahan berusaha menjadi pokok juga. Dan selanjutnya adalah kita berbicara tentang investasi harus efektif
dan efisien, terutama berkaitan dengan lingkungan secara khusus. Era sekarang Bapak Ibu, investor itu sudah era yang berbeda, perlu saya sampaikan, yaitu apa? Mereka butuh apa yang dengan dinamakan ramah lingkungan. Investor basang banyak yang hadir pada kami Pak datang. Itu yang ditanyakan. Apakah sudah menuju ke arah tersebut? Ini penting dan saya sangat setuju dengan konteks kegiatan hari ini. Menuju kita diskusi lebih jauh apa dan langkah dan apa yang kami siapkan dan apa yang harus kita siapkan menyangkut keinginan dari para investor untuk bisa hadir. Saya pikir ini sangat bagus event dan kegiatan ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, konteks dalam rangka untuk menuju green investment, kami mempunyai nama strategi 1 dari 10, ada 2 yang menjadi pokok dalam mendukung green investment, yaitu energi baru dan terbarukan. Ini yang kami sedang galakkan dan ini yang kami tawarkan kepada investor. Untuk bisa bagaimana membangun renewable energy untuk bisa kita galakan dan kita dorong investor untuk melakukan ini. Banyak hal ini yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah menyangkut hilirisasi menjadi pokok bagi kami sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang berharap adanya nilai tambah dari sektor industri yang kami lakukan atau sektor industri yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ini semua menjadi tantangan bagi kita, saya katakan bagi kita semua, bagaimana kita mensukseskan atau mendorong para investor industrialisasi yang mengarah kepada downstream atau hilirisasi. Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa pola dan kegiatan yang kita inginkan, tantangan di luar sangat terjadi, Pak. Dengan kita selama ini melakukan usaha-usaha pada pelaku usaha untuk hilirisasi, mereka tetap berkomitmen ingin melepas keluar tanpa hilirisasi. Namun, kita katakan wajib bagi mereka untuk melakukan hilirisasi dan nilai tambah bagi kita semua. Dari sekian banyak, saya pikir Bapak Ibu, kami fokus dan sekarang energi baru terbarukan dan hilirisasi itu menjadi pokok bagi kami kementerian untuk mendorong dalam rangka arah dan kebijakan strategi dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, potensi terkait dengan energi terbarukan maupun hilirisasi sudah cukup banyak Bapak. Kita lihat EBT kita ini, energi baru terbarukan dari 33 gigawatt yang ada, baru sekian persen, baru 3 atau 4% yang direalisasikan. Arti banyak sekali yang harus dilakukan. Nah inilah tantangan bagi kami, selaku Kementerian Investasi, bagaimana melakukan promosi investasi ataupun bagaimana menawarkan kepada para investor untuk berinvestasi di sektor yang kita inginkan. Kemudahan dalam iklim berusaha maupun kemudahan dalam proses pelaksanaan perizinan. Itu langkah-langkah Bapak Ibu sekalian yang kami lakukan dan kami juga dalam rangka mendukung hilirisasi maupun EBT ini, kita sudah menyiapkan apa yang dinamakan dengan roadmap terhadap hilirisasi tersebut. Kita punya 24 komoditis, 28 komoditi maksud kami, terhadap sektor-sektor yang sudah kita tentukan, Bapak. Ada 28 komoditas. Dan ini yang kita harapkan kepada para investor untuk melakukan ini. Dari mulai sektor minerba, minyak dan gas bumi, perkebunan kelautan, perikanan kehutanan. Mempunyai potensi yang cukup besar, hampir 618 billion US. Bayangkan Bapak Ibu. Nah inilah saya pikir momen bagi kita, bagi para pelaku usaha, kita dorong untuk melakukan hilirisasi secepat-cepatnya dengan target minimal kita tahun 2029 dapat terpenuhi untuk hal ini. Dan selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, untuk menampung investor dan melakukan hilirisasi, kami juga menyiapkan apa dengan kawasan Pak. Artinya kita mendorong investor terhadap fasilitas yang kita mudahkan bagi mereka, ya salah satunya adalah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Ada 170 kawasan industri, ada 25 kawasan ekonomi khusus. Inilah yang akan kita dorong kepada pelaku usaha untuk berinvestasi di lokasi yang sudah kita tentukan dan sudah kita tetapkan. Termasuk juga menyangkut area yang sudah menjadikan ramah lingkungan yang kita inginkan. Dari 25 tersebut atau 170 tersebut masih akan berkembang.
Karena banyak hal di situ bagi pelaku usaha apabila melakukan investasi di kawasan ekonomi khusus ataupun khususnya di kawasan ekonomi khusus, ada fasilitas yang kami berikan atau pemerintah berikan. Banyak hal di situ. Inilah salah satu, rangsangan atau insentif bagi pelaku usaha untuk bisa berinvestasi di sektor yang kita maksud, di kawasan yang kita tentukan. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kami juga Kementerian Investasi mempunyai sektor usaha yang kami tawarkan secara utuh kepada pelaku usaha yang sudah kami lakukan uji atau feasibility study terhadap masing-masing sektor yang sudah kita tentukan, yang mendukung terhadap hilirisasi dan lain-lain. Ada 84 peta potensial investasi, Pak, atau bahasa kami peta peluang investasi, PPI. Ini sudah kami lakukan feasibility study secara utuh. 8 aspek ekonomi, sosial, pembiayaan, sampai kepada pembiayaan sudah kami analisis. Nah, ini yang kami tawarkan, Pak. Artinya, investor kalaupun mau masuk ke kita, salah satu ini sudah kita tunjukkan. Dan tinggal mereka melihat dalam tanda kutip apa yang tidak perlu lagi mereka lakukan kajian lebih jauh. Karena kami sudah lakukan analisis. 84, dari 84 itu Pak, Bapak Ibu sekalian, ada 3 sektor yang mendukung dengan kaitan net zero emission. Kita lakukan studi atau analisis IPRO atau Investment Project Return, salah satunya adalah perdagangan karbon. Tapi dari perdagangan karbon ini hanya kita ambil sementara dari sektor kehutanan, yaitu follow. Walaupun dalam rangka mengurangi NJ kita adalah ada 4, selain energi, geothermal, dan waste, tapi sekarang baru kami melakukan analisis dan kajian di sektor perdagangan karbon, yaitu dari sektor kehutanan. Dan insya Allah ke depan kami akan melakukan lagi analisis dari sektor energi maupun geothermal. Selain itu untuk kawasan, kami juga sudah tawarkan dan sudah siap ready bagi investor untuk masuk, yaitu Smart Eco Industrial Park, Pak. Kita siapkan apabila ada investor yang berharap untuk bisa berinvestasi, salah satunya adalah di kawasan industri yang ramah lingkungan yang ada di Lamongan. Salah satu itu, Pak. Dan yang terakhir, Pak, kami lakukan juga kajian analisis menyangkut adalah tentang baterai saya untuk mendukung mobil listrik. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, inilah langkah-langkah strategi kami di Kementerian Investasi, bagaimana kami mempromosikan, kami meyakinkan, kami mendorong untuk para pelaku usaha domestik maupun luar, direct investment atau PMA atau PMDN untuk melakukan investasi di Indonesia, dan kami siap dan kami fasilitasi secara utuh agar supaya kesempatan dari kondisi yang ada ini untuk dapat mereka berinvest di Indonesia secara khusus. Oleh karenanya, momen ini mari kita gaungkan bagaimana pelaku usaha domestik maupun asing untuk bisa berkontribusi lebih jauh, melakukan investasi dan mengundang dan mengajak untuk berinvest di Indonesia. Saya pikir Bapak Ibu, demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau berlebihan, namun tiada maksud untuk berlebih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Latif atas keynote speech yang telah disampaikan.